Nuh alaihi salam. Beliau adalah Nuh bin Lamik bin Mutawasili bin Idris alaihi salam bin Yarid bin Mahlayil bin Kainin. Dilahirkan 126 tahun setelah wafatnya Adam alaihi salam. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Semua orang antara selama rentang waktu itu memeluk Islam. Jika yang dimaksud dengan abad adalah bilangan 100 tahun sebagaimana umumnya dipahami, berarti masanya pasti 1000 tahun. Karena berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa 10 abad yang dimaksud adalah 10 abad dalam keadaan memeluk Islam. Berarti 10 abad pertama setelah Nabi Adam alaihi salam manusia memeluk Islam, namun sesudahnya mereka berada dalam kesesatan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah generasi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Berarti generasi sebelum datangnya Nuh alaihi salam telah meramaikan bumi dengan masa yang sangat panjang. Maka jarak antara Nabi Adam dan Nuh alaihi salam adalah beribu-ribu tahun. Namun, yang jelas Nabi Nuh diutus kepada kaum yang menyembah patung dan tagut. Mereka tenggelam dalam kesesatan dan kekufuran, sehingga Allah mengutusnya sebagai rahmat kepada hambanya. Maka dengan demikian Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus di muka bumi. Kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam banyak disebutkan di berbagai surat dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah, tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sungguh, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 59-61. Adapun penyebab kesesatan mereka, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa'ah, Yaghutz, Ya'uq dan Nasr. Quran Surat Nuh ayat 23. Wad, Suwa'ah, Yaghutz, Ya'uq dan Nasr dalam ayat di atas, adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, iblis membisikkan kepada kaumnya untuk membuat patung mereka di tempat mereka biasa duduk, lalu setiap patung diberi nama dengan nama mereka. Usulan iblis tersebut mereka lakukan, sehingga ketika generasi pertamanya sudah tidak ada dan ilmu juga sudah lenyap, patung-patung itu akhirnya disembah. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat tentang penafsiran ayat di atas, yaitu bahwa, nama-nama tersebut asalnya adalah orang-orang saleh yang hidup pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka memiliki banyak pengikut yang selalu meneladani kehidupan mereka. Ketika mereka meninggal, para pengikutnya berkata, seandainya kita buatkan patung mereka, hal itu akan membuat kita ingat mereka dan mendorong kita untuk rajin beribadah. Lalu rencana itu mereka laksanakan. Ketika para pengikutnya telah meninggal, iblis membisikkan generasi berikutnya, sungguh mereka, pendahulu kalian, menyembahnya dan meminta hujan dengan perantara patung-patung ini. Akhirnya patung-patung itu disembah oleh mereka. Terdapat riwayat sahih dari Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah SAW bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada beliau tentang gereja-gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah dengan segala keindahannya dan patung-patung yang ada di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah kaum yang apabila ada orang saleh di antara mereka yang wafat, mereka bangunkan masjid di atas kuburannya serta membuatkan patungnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ketika kerusakan dan penyembahan terhadap berhala merajalela di muka bumi, Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk menyerukan kaumnya agar beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya serta melarang penghambaan kepada selainnya. Maka Nabi Nuh alaihi salam merupakan rasul pertama yang diutus di muka bumi, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dalam sebuah hadits tentang syafaat. Beliau bersabda, orang-orang mendatangi Adam seraya berkata, wahai Adam, engkau adalah bapa manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan ruh yang diciptakannya serta diperintahkan malaikat untuk sujud kepadamu serta memberimu kesempatan tinggal di surga. Maukah engkau memohonkan kepada Tuhanmu untuk kami? Tidakkah kamu melihat keadaan kami dan apa yang kami alami? Lalu Adam berkata, Tuhanku pernah sangat marah kepadaku. Dia belum pernah marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Dia telah melarangku memahan sebuah pohon, namun aku menentangnya. Kini aku hanya memikirkan diriku. Pergilah kepada selainku, temuilah Nabi Nuh. Lalu mereka mendatangi Nuh seraya berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama di muka bumi. Allah menjulukimu sebagai hamba yang bersyukur. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau saksikan apa yang kami alami? Maukah engkau memintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu Azza wa Jalla? Lalu Nuh berkata, Tuhanku pernah marah besar kepadaku, belum pernah dia marah seperti itu sebelumnya atau sesudahnya. Kini aku hanya memikirkan diriku.